Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat netizen dimanapun tentunya kalian berada. Kali ini saya akan menampilkan video yang berasal dari Gus Hasan Sharif Official, dimana ini untuk yang kesekian kalinya tantangan debat ilmiah terbuka bagi Bani Ba'alawi, ya. Jadi terkhusus bagi Bani Ba'alawi. Dan tentu bagi kalian para muhibbin yang selama ini selalu memframing Mukimat atau Imad Al-Kaburi, tolong sampaikan ke majikan kalian bahwa ini penuh dengan kesungguhan dan keseriusan. Harap untuk ditanggapi dan tentu untuk segera memenuhi undangan, ya. Silakan sambut dengan baik. Keluarkan tentu pakar-pakar ahli yang katanya kalian dari Tarim sana itu banyak menguasai dari berbagai macam ilmu, ya, berbagai macam cabang ilmu. Nah, jadi tunjukkan nyali kalian, tunjukkan skill, tunjukkan kualitas kalian dalam diskusi yang disampaikan oleh Trisula Madura, ya. Nah, sahabat-sahabatku, sebelum tentunya kita menyimak daripada video yang disampaikan oleh Gus Hasan Sharif, yang pertama saya sepakat apa yang disampaikan oleh Gus Hasan Sharif, di mana kita mencari kebenaran, bukan cuma framing, mencari pembenaran sebuah belaka. Jadi siapapun di antara kita yang memang itu tidak bisa menyajikan dalil ataupun terbantahkan dan terpatahkan, tentu kita akan taslim. Kita akan menerima dengan legowo tentunya. Sehingga betul kita tidak salah dalam mencintai, ya. Jadi kalau kalian berpendapat kalau akidah itu kalian katakan lebih baik salah mencintai daripada membenci, ya sama dengan konten-konten saya yang terdahulu, ya lebih baik bertuhan daripada orang yang tidak bertuhan. Jadi sekalipun dia beragama non muslim, ya berarti kebenaran mutlak pula keyakinan yang dimiliki oleh mereka. Jadi akidah-akidah semacam ini, jadi doktrin-doktrin semacam ini, kilahan-kilahan semacam ini, untuk kilah-kilahan yang tidak berdasar. Nah, yang kedua, saya katakan kepada muhibbin bahwasanya ya kalian itu dalam hal mengenai pengetahuan soal Bani Ba'alawi, ya tahu apa kalian di dalam internal kalangan Ba'alawi itu sendiri. Kalau casing setarnya itu adalah sama, kita itu sama-sama tidak tahu, paham? Tapi bedanya dalil, ketika orang bertanya, ketika orang yang tidak mempunyai pengetahuan, dia ingin tahu, dia ingin mengerti, itu tidak ada larangan untuk menanyakan, untuk mengajukan referensi. Beda halnya kalian para muhibbin yang tidak tahu sok tahu, yang menjelaskan kepada kami, padahal itu rumah tangga orang lain. Bagi kami ini adalah hal yang mendasar, menanyakan suatu perkara yang tidak ada kejelasannya, kami ingin minta penjelasan itu dengan yang bersangkutan. Jadi bukan berarti kami pula dalam hal ini takut berdebat atau kami tidak mempunyai landasan dan sebagainya, tidak. Sekali lagi sudah saya sampaikan, toh kalau kita runtut para santri Nusantara ini, ujung-ujungnya ya sanad dari keilmuan kita itu akan berporos ke satu, ya. Jadi bagi kita saling membantah, saling adu argumen. Sedangkan guru kita di Nusantara ini ujung-ujungnya bertemu di pokoknya. Mungkin kalian yang lulusan dari Lirboyo, mungkin kalian yang lulusan dari Ihya Ulumuddin, atau kalian pamannya lulusan dari Floso. Ujung-ujungnya, walaupun kami yang hanya di pesantren kecil, umpamanya ini gambaran, mungkin guru-guru kita itu berasal dari pesantren itu. Lantas kalau kita runtut, sanad ilmu kita itu akan sama, kawan. Tetapi yang perlu kita ketahui secara mendasar, saya belum melihat dan saya tidak pernah menyaksikan bahwa sebesar apapun pesantren yang ada di Indonesia dan Nusantara ini membahas secara objektif mengenai daripada nasab Ba'alawi, membahas secara khusus, secara gamblang soal nasab baginda Rasulullah SAW, terlebih nasab Bani Ba'alawi. Tidak pernah kita temukan, tidak pernah kita jumpai. Jadi sekalipun kiai pemangku pondok yang besar di Nusantara ini tidak pernah meneliti dan mengkaji secara khusus nasab Bani Ba'alawi. Bagaimana mungkin kita bisa ribut? Bagaimana mungkin Anda berpendapat seolah-olah Anda paham dan mengerti? Jadi bedakan di situ posisinya antara orang yang tidak tahu dan Anda yang sok tahu tentang persoalan ini. Nah, kemudian lagi tentang persoalan ini, tentunya saya berharap ini ada satu titik terang, bahwa ada tanggapan dari Robitoh Alawiyah dan tidak memframing Al-Kaburi. Ini terang beneran, ini adalah tantangan resmi, ini adalah hal yang kedua belah pihak, baik kita yang ada di belakang keikmat ataupun muhibbin tentunya, menggiring ini supaya memang benar-benar bisa terrealisasi atau terlaksana. Jangan kalian halang-halangi. Tidak ada kepentingan bagi kita. Yang kita ingin ialah suatu kebenaran, bukan pembenaran. Jadi mudah-mudahan video yang disampaikan oleh Gus Hasan Sharif ini bisa didengar
dan direspon dengan baik oleh para muhibbin, sehingga kita menyaksikan di kedua belah pihak memang kebutuhan umat ini adanya titik terang dalam persoalan mengenai nasab Bani Ba'lawi yang sesungguhnya. Mari tentu videonya kita simak. Pada kesempatan video kali ini teman-temanku ya, saya kembali ingin menyampaikan dan sekaligus mengingatkan bahwasanya beberapa minggu yang lalu kami yang digelari dengan Trisula Madura, yaitu saya sendiri, Kiai Ja'far Shadiq, dan juga Kiai Abdul Ghalib Syahurinur, telah membuat video tantangan debat kepada Rabithah Alawiyah, khususnya Ketua Rabithah Alawiyah dan Ketua Maktab Daimi, untuk mengadakan perdebatan terbuka bersama dengan kami, bukan perdebatan tertutup, dan diadakan di ruang akademik secara terbuka, sehingga bisa dihadiri oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dari berbagai macam kalangan yang memang memiliki minat dan keinginan untuk mengikuti jalannya perdebatan. Akan tetapi, sudah beberapa minggu yang lalu, mungkin sudah lebih dari 1 bulan, video itu sudah menyebar kemana-mana dan ditonton oleh puluhan ribu orang. Akan tetapi, sampai detik ini belum ada respon jawaban dari Rabithah Alawiyah secara resmi. Anehnya teman-teman, berkali-kali mereka ini menyampaikan di komal-komal TikTok bahwasanya kami ini telah melayangkan tantangan debat, tapi kami melarikan diri. Padahal kami selalu aktif di medsos, kami selalu aktif di platform-platform media sosial. Dari mana mereka itu mengatakan kami telah menantang, tapi kemudian lari? Padahal, kalau kita melihat video yang telah kami bikin dan telah ditonton oleh puluhan ribu orang beberapa minggu yang lalu, jelas di situ kami katakan, tentukan tempatnya dan tanggalnya serta harinya. Kalau misalkan mereka tidak mampu menentukan tempat, tanggal, dan harinya, biar kami yang akan menentukan tempat, tanggal, dan harinya. Lalu kalau ada yang bertanya, kenapa sampai sekarang kok nggak ditentukan aja, Gus? Waktu, tempat, dan harinya. Ya, kami menunggu respon dari Rabithah Alawiyah. Siap tidak mereka? Kalau mereka siap, kami akan memberikan beberapa opsi pilihan hari dan tanggal. Tempatnya di sini. Kalau tidak ada respon, bagaimana kami akan menyiapkan tempat? Kan begitu, teman-teman. Sehingga jangan lagi Anda itu melakukan penggiringan opini dan framing seakan-akan Trisula Madura itu sudah berani nantang, tapi kan kabur. Kabur kemana? Kabur kemana? Ini kan perdebatan ilmiah. Yang namanya perdebatan ilmiah itu bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak. Tapi titik poin kita adalah mencari kebenaran bersama-sama. Adapun nanti itu kebenaran ada di pihak kami atau di pihak mereka, ya tentu kalau kami sendiri akan taslim dengan kebenaran itu. Karena kami ini adalah orang yang mencari kebenaran, bukan pembenaran, teman-teman. Ya, sekali lagi, perdebatan nasab itu bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Apakah benar pengakuan Ba'alawi ini? Terverifikasi, tervalidasi, dan terkonfirmasi. Baik dari sisi sejarah, dari sisi kitab-kitab nasab. Kalau terkonfirmasi, ya kita wajib taslim. Tapi selama belum tervalidasi, belum terkonfirmasi, maka kami akan tetap melakukan gerakan untuk menyatakan kepada masyarakat bahwasanya nasab mereka ini belum sahih sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa sebagaimana yang mereka akui selama ini. Tidak perlu panjang lebar dan banyak narasi, cukup tunjukkan saja Ketua Maktab Daimi Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf, dan juga Ketua Maktab Daiminya, Habib Syaikhan, ya, silahkan tunjukkan syahadat isbat nasabnya Anda. Satu, dari negeri Anda sendiri, yaitu Yaman. Yang kedua, dari Irak. Tunjukkan secara publik. Jangan membuat alasan-alasan, ini masalah internal. Jadi kalau Anda pengen tahu, datang aja ke Rabithah. Kalau Anda mengatakan itu masalah internal, kenapa Anda publikasikan pengakuan Anda sebagai zuriyah Nabi? Kalau mau mengatakan ini masalah internal. Ini bukan masalah internal. Ini masalah umat. Karena umat memiliki kewajiban untuk mengayomi, melindungi, menghormati, menghargai, melayani, dan memfasilitasi zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kewajiban ini salah tempat. Kenapa? Kalau salah tempat, ini dosanya akan ditanggung bersama. Kasihan para ulama-ulama ini yang sudah berjuang untuk mencerdaskan umat, membangun kepekaan spiritual umat. Lalu dengan seenaknya Anda bodoh-bodohi, tanpa membawa bukti dan dalil.
Wah, ini berbahaya. Ini berbahaya, teman-teman. Apalagi pernyataan-pernyataan dari kalangan Ba'alawi ini banyak yang melenceng dari akidah. Banyak yang nabrak hukum-hukum fikih. Sangat banyak sekali. Makanya, sekali lagi saya katakan, tunjukkan syahadah isbat nasab Ketua Rabithah Alawiyah, yakni Habib Taufik As-Segaf, dan juga Ketua Maktab Daiminya, Habib Syekhon Segaf, dan kapan Anda akan merespon tantangan kami untuk mengadakan debat terbuka seputar keabsahan nasab Ba'alawi di ruang publik, di ruang akademik.